Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Siti Nur Laila, berasal dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD. Saya bersama kedua rekan saya bertugas untuk menyampaikan materi mengenai ruh dan jiwa manusia. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dede Abdul Jalil. Kepada Dede Abdul Jalil dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan sedikit waktunya kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan pengertian ruh atau jiwa. Nah, ruh menurut bahasa itu berasal dari kata ar-riyahu yang artinya angin. Nah, apa yang pertama kalian pikirkan ketika mendengar kata angin? Angin adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan atau berenergi. Ketika kalian ada hembusan angin kepada badan kalian, apa yang dirasakan? Segar, sedikit dorongan. Berarti tanda bahwa angin itu berenergi. Nah, itu menurut bahasa. Dan dijelaskan dalam Al-Quran pun yas'alu naka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Bahwasanya mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anir ruh, tentang ruh. Katanya qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka bahwasanya urusan ruh itu urusan Allah Rabbi, katanya gitu. Jadi ruh itu adalah urusan Allah. Terus dilanjutkan kembali wama utitu min ilmi illa qalila, dan tiada mereka diberi pengetahuan kecuali ya sedikit saja, katanya begitu. Tetapi di sini dijelaskan bahwa menurut Imam Ghazali bahwasanya ruh adalah sesuatu yang abstrak, yang bersemayam di dalam rongga hati biologis kita, dan mengalir melalui urat-urat dan juga pembuluh-pembuluh ke seluruh badan kita, membawa limpahan cahaya, kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, ataupun pandangan atau apapun lah ke dalam tubuh kita semua ini. Dan juga menurut Imam Ghazali, semisal kalau darah sudah tak beredar dan juga jantung sudah tak berdetak, ruh itu pun tidak akan ada, ruh itu pun mati. Menurut Imam Ghazali, itulah ruh yang berbentuk jasmani yang terikat dengan jasad. Nah, selain itu ada juga ruh yang berarti yang kedua, definisinya sama dengan hati. Jadi ruh yang satu lagi itu mungkin gaib ya. Jadi dia itu seperti hati, sifatnya seperti hati. Hakikatnya dua substansi jasmani dan rohani itu asal adanya itu tidak tergantung satu sama lain. Nah, hanya dalam perwujudannya berintegrasi antara jasmani dan rohani, yaitu menjadi manusia. Nah, badan dan ruh ini terjalin hubungan kasual sebab akibat. Jadi keduanya saling berkaitan. Maksudnya contohnya kayak ketika orang cacat jasmaninya, maka itu akan berefek dan berpengaruh pada perkembangan jiwanya, ataupun sebaliknya ketika jiwa seseorang itu kacau, cacat, maka akan berpengaruh kepada jiwanya, misalnya kepada badannya, kepada jasmaninya. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rijal Muhammad Ramli. Kepada Rijal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai konsep keabadian ruh.
Salah satu pengetahuan penting Al-Quran adalah abadinya ruh setelah terpisah dari badan, dan hal ini bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan jendela ke kehidupan lainnya. Dalam Al-Quran, kata ruh terulang sebanyak 2 kali dengan berbagai bentuknya. Tulisan ini akan menjawab apakah dengan kematian manusia, ruh akan tetap ada dan tidak akan sirna, ataukah ruh sebagaimana seperti jasad manusia akan musnah. Terdapat beberapa dalil tentang keabadian ruh. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Imran ayat 169 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Yang selanjutnya yaitu sekelompok ayat menjelaskan tentang azab bagi keluarga Fir'aun dan setelah kematiannya sebelum hari kiamat. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 46 yang berbunyi, "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat terjadi, dikatakanlah kepada malaikat, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat terjadi, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan ruh setelah kematian dengan perbedaan bahwa ayat-ayat di atas berkenaan dengan orang-orang soleh seperti para syuhada. Namun ayat ini berkenaan dengan azab-azab untuk orang kafir seperti Fir'aun. Ayat ini secara terang menjelaskan bahwa setelah kematian juga terdapat kehidupan sebelumnya terjadinya kiamat, dan hal ini merupakan dalil atas kehidupan ruh setelah kematian. Kelompok ketiga adalah ayat-ayat yang menunjukkan kehidupan setelah kematian, yaitu ayat-ayat tentang masuknya api atas kaum Nuh setelah kematiannya. Nabi Nuh berkata dalam Quran Surat Nuh ayat 26 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Jadi bakonya ruh setelah mati disetujui oleh para ulama dan fuqaha Islam. Mereka menilai bahwa bakonya ruh merupakan hal yang pasti. Pada masa sekarang ini, ulama Islam dengan pemikiran-pemikiran yang bersumber dari dalil-dalil ini menghadapi pemikiran. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah kejahatan. Kata kejahatan selalu diperhadapkan kepada manusia lewat peristiwa-peristiwa yang dikategorikan ke dalamnya, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri tiap orang, maupun lewat narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam atau natural evil dan kejahatan moral atau moral evil. Menurut John Hick, sebagaimana disitir oleh Meister dalam bukunya, penderitaan karena kejahatan moral adalah apa yang berasal dari manusia seperti pikiran kejam dan ketidakadilan yang meresap ke dalam perbuatan. Artinya, masalah kejahatan tidak bisa diabaikan, bahkan oleh para penganut kepercayaan kepada Tuhan, karena realitas kejahatan telah menjadi masalah sejak munculnya teisme itu sendiri. Realitas itu pula yang menjadi senjata andalan para penganut ateisme untuk berargumentasi dan menyerang klaim-klaim keberadaan Tuhan. Yang menjadi fokus perhatian penting kaum teistis atau yang mengakui keberadaan Tuhan adalah bagaimana mendamaikan fakta-fakta kejahatan di dalam dunia dengan eksistensi Tuhan yang diakui sebagai Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Tahu. Selanjutnya yaitu pendekatan teoritis tentang masalah kejahatan. Di situ ada beberapa. Yang pertama ada secara logis, yang kedua secara evidensial, yang ketiga secara eksistensial. Yang pertama secara logis. Masalah kejahatan dalam perdebatan filsafat agama
Juga filsafat ketuhanan bukanlah sesuatu yang sederhana, tetapi beragam dan kompleks. Namun demikian, masalah-masalah itu muncul dari dua keyakinan. Yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, serta eksis. Yang ketiga, kejahatan dengan segala manifestasinya dalam kehidupan serta eksis. Ketika kedua premis itu diperhadapkan satu sama lain, maka muncul permasalahan logika. Yang kedua yaitu secara evidensial, dikenal dengan istilah masalah kejahatan yang probabilistis. Jenis argumentasi ini bersifat induktif, a posteriori, dan berdasarkan evidensi. Yang selanjutnya yaitu secara eksistensial. Masalah kejahatan secara eksistensial cukup sulit untuk didefinisikan. Hal itu disebabkan karena sangat berhubungan dengan perasaan. Secara eksistensial, masalah kejahatan berhubungan dengan masalah keagamaan, moral, pendampingan, psikologi, dan emosional. Hal sederhana yang dapat dikatakan dari itu adalah bahwa kejahatan secara eksistensial dapat membawa pada ketidakpercayaan kepada Tuhan atau kepada suatu agama yang secara umum. Menurut Meister dalam bukunya halaman 138. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemutlakan Tuhan. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia serta adanya hukum alam sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Kemudian aliran Asy'ariyah mengatakan Tuhan berkuasa mutlak atas segala-galanya. Tidak ada satupun yang membatasi kekuasaannya itu, karena kekuasaan Tuhan bersifat absolut. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa mereka percaya pada kemutlakan, sehingga berpendapat bahwa perubahan-perubahan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut oleh paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Mungkin pemaparan saya dicukupkan, saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk selanjutnya mengenai klasifikasi dan potensi jiwa. Yang pertama adalah kemandirian jiwa manusia. Menurut Kamus Psikologi, kemandirian berasal dari kata independen, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola semua yang ia miliki, tahu bagaimana cara mengelola waktu, dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan-kemampuan mengambil risiko dan memecahkan sebuah permasalahan. Ciri-ciri kemandirian. Yang pertama, mampu menentukan nasibnya sendiri, artinya dia tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, mampu mengambil keputusan dan mengatasi sendiri. Hakikat manusia. Menurut definisi yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Definisi yang kedua, manusia merupakan individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, berkenaan dengan asal-usulnya, yakni manusia sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan yang terdapat pada Quran surah Al-Alaq ayat 2, yang mana manusia diciptakan dari segumpal darah, kemudian berkembanglah menjadi seorang janin.
Yang kedua, struktur metafisiknya, yakni manusia adalah sebagai kesatuan badan dan ruh. Yang ketiga, karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, yakni sebagai makhluk sosial, budaya, susila, dan beragama. Keniscayaan kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan dan kemutlakan, tiada yang sanggup menghadapinya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya, setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW bahwa dunia ini ibaratnya tempat bercocok tanam, sedangkan masa panennya adalah nanti di akhirat. Jadi artinya manusia tidak akan pernah lari dari kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan dunia adalah sebagai tempat untuk kita bercocok tanam, beramal soleh, untuk kita tuai nanti kelak di akhirat. Setelah peniupan sangkakala yang pertama, maka hancurlah seluruh alam semesta dan matilah seluruh makhluk yang bernyawa kecuali yang Allah kehendaki, yakni jasadnya para nabi dan para rasul yang masih tetap terjaga dan utuh. Semua tulang belulang dan anggota badan manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Yang dari tulang ekor inilah Allah akan menyatukan bagian-bagian tubuh manusia yang telah hancur. Allah telah membuat perumpamaan tentang kebangkitan manusia dari alam kubur, yakni seperti tanah mati yang disiram hujan yang sangat lebat. Maka dengan seketika tumbuh rumput-rumput di atasnya. Seperti itulah manusia yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Bahwasanya setiap tulang ekor yang dimiliki manusia tidak bisa hancur oleh apapun, dan ketika Allah menyiramnya dengan air hujan, maka tumbuhlah manusia dari alam kuburnya seperti sedia kala. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, akan kembali ruh-ruh kepada jasadnya dan bangkitlah seluruh umat manusia dari alam kubur dengan sangat cepat untuk menghadap Tuhan mereka dan menjalani pengadilan amal. Manusia dibangkitkan dengan keadaan yang baru dan sifat yang baru sesuai dengan perbuatan semasa dia hidup di dunia. Maka manusia mulai memasuki alam akhirat, dan di alam ini manusia akan kekal selama-lamanya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan akhir jiwa manusia. Berbicara tentang tujuan, setiap orang atau setiap perkara atau perihal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Sama ketika kita hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan. Apa? Menurut Imam Ghazali bahwasanya tujuan hidup manusia yaitu tercapainya sebuah kebahagiaan. Oke. Nah, terus tujuan akhir jiwa manusia apa? Sama, tercapainya sebuah kebahagiaan. Hanya saja tercapainya sebuah kebahagiaan di akhirat nanti. Itu menurut Imam Ghazali. Maksudnya apa puncaknya? Puncaknya kebahagiaan akhirat itu yaitu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan, diizinkan, diperlihatkan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan di dalamnya itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tak henti-henti, yang sebelumnya tak pernah manusia rasakan atau temukan. Mungkin itu ya tujuan akhir dari jiwa manusia, yaitu ya kembali kepada Sang Pencipta. Cuman di sebagian pendapat bahwa menurut Imam Ghazali bahwasanya manusia itu
tidak akan kembali kepada Rabbnya. Dia hanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok 6 mengenai pemaparan ruh dan jiwa manusia. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.